Gavin, aku seorang programmer. Aku dan istriku sudah menikah 7 tahun karena usahanya gagal. Aku bekerja keras tiap hari, begadang menulis kode. Setelah pulang kerja, masih harus antar makanan. Hanya demi memberinya hidup yang lebih baik. Kevin, paten yang kau temukan sebelumnya Grup Pinnacle. Bersedia membelinya seharga 200 juta. Benarkah? Itu sangat bagus. Selain itu, orang sepertimu programmer utama, terus berada di perusahaan kecil. Sangat disayangkan. Rekrut kau ke Grup Pinnacle. Asal kau mau ke kota Hai, aku bisa beri gaji miliaran setahun. Pak Victor, terima kasih atas niat baik kamu. Tapi bagaimanapun aku sudah menikah, aku tak mau berpisah dari istriku. Baiklah, beberapa hari ini aku dinas di Jing. Kau berubah pikiran, bilang kapan saja. Makasih, Pak Victor. Paten itu, terima kasih. Aku segera beri kabar baik ini. Istriku, dia pasti senang. Sampai jumpa. Halo, aku ingin minta cuti untuk akuntanmu. Bianca. Anda sedang bercanda? Orang yang kamu sebut itu adalah presidir perusahaan kami. Selain itu, Presidir dan suaminya sangat mesra. Setiap hari mereka selalu berangkat kerja bareng. Suami Presidir sepertinya juga bukan kamu. Kerja keras untuknya, kuberikan segalanya. Tapi dia di kantor malah sama cinta pertamanya. Terus berduaan. Antingmu ini setara gaji setahun. Kenapa kau berpura-pura? Jadi akuntan gaji 5.000. Kau bilang usahamu bangkrut, sampai jual rumah warisan orang tua, tutup utangmu siang, menulis kode malam. Jadi kurir makanan sampai pendarahan lambung enggan ke rumah sakit. Katakan padaku, kenapa kau permainkan aku begini? Bro, jangan salahkan dia. Saat dia menikahimu, dia sudah bersumpah padaku. Kalau segala miliknya, tubuhnya, hartanya, semua milikku. Jadi, jangan berkhayal menginginkan yang bukan milikmu. Aku sepenuh hati merencanakan masa depan kita ingin memberimu kehidupan baik. Tapi kau menipuku 7 tahun dan menghabiskan uang untuk orang lain. Padahal, aku suami sahmu dihukum. Kalian pikir, bisa ambil segalanya. Bianca, katakan sendiri omongannya benar atau tidak. Gavin, dengarkan aku. Aku takut kamu jadi cowok penasih. Kamu jadi nggak punya ambisi. Aku takut menyakiti harga dirimu. Lagi pula dulu kamu bilang kamu yang akan menafkahiku. Gak usah manipulasi aku. 7 tahun. Bianca, kita sudah 7 tahun menikah. Apa 7 tahun belum cukup? Aku ini orang macam apa? Kalau aku numpang hidup, apa aku rela jual rumah orang tuaku? Satu-satunya warisan mereka. Buat modal bisnismu, aku hidup irit tiap bulan. Demi kamu 10.000 lunasi utang. Bukan begitu, Gavin. Gavin, kalau aku kaya nanti, aku belikan kamu Rolex, biar kamu pamer di sosmed. Ternyata dia beli. Barangnya dikasih ke orang lain. Apanya yang bukan? Dia siapa? Leon cuma teman. Bianca. Leon cinta pertamaku. Kamu sudah tahu dari dulu. Kapan aku merahasiakan masa laluku darimu? Hubungan kita sekarang cuma rekan bisnis. Kata-katanya barusan, apa maksudnya? Aduh, orang ini emang paling suka bercanda santai. Cuma ngeledek kamu. Bukan bercanda. Bukannya itu malam pernikahanmu. Kamu katakan waktu video call ya, padahal Gavin tidur di Leon. sebelahmu. Ternyata semua ini benar. Ternyata sejak malam nikah kita, semua udah dimulai. Jangan dengar omong kosong Leon. Itu nggak ada fakta. Pulang aja dulu. Meeting klien sebentar lagi. Nanti malam aku jelasin di rumah. Udah, nggak perlu jelasin. Bianca. Kita cerai. Kalimat barusan 8 kata. Satu kata seharga sejuta. Anggap ini uang ganti rugi perceraian kita. Supaya kalian bebas bahagia. Sangat sepadan dan rasional. Gavin, tenang dulu. Bicara di rumah. Rumah. Maksudmu sewa 700 sebulan rumah tua catnya terkelupas itu. Kasihan jadi presidir sepertimu. Demi membohongiku, harus rela tinggal di tempat itu. Jangan ribut. Nggak enak dilihat. Lepasin. Kamu cuma merasa aku nggak ngasih uang dan mau numpang hidup. Apa perlu di depan umum begini? Pura-pura jadi korban. Aku tidur sama kamu 7 tahun. Sama sekali nggak minta bayaran, harusnya kamu puas. Kamu bilang apa? Asal kamu tahu, semakin begini, semakin aku nggak bakal kasih uang. Ayo pergi Bianca. Bikin ribut di sini malu-malu. Bukannya janji. Sebelum ketemu klien mau beliin aku jam tangan baru. Oke, nggak masalah. Terus, mobilmu juga bakal ku ganti. Bagaimanapun buat ketemu klien penampilan itu penting. Denger nggak? Uangnya Bianca juga uangku. Mau 8 juta. Jangan ngarep. Tapi, selama ini, kamu gantiin aku jaga Bianca. Seenggaknya kamu susah payah. Kalau mau panggil aku kakak.
Aku suruh Bianca ngeluarin uang. Bantu ganti sepatu murahan ini sama yang baru. Dasar pecundang. Bianca, dia mukul aku. Gavin, kamu gila. Jangan paksa pukul perempuan. Kamu sendiri nggak niat maju. Sudah menikah 7 tahun. Tetap jadi program rendahan. Kalau kamu sukses, masa udah 7 tahun menikah, masih harus kerja nyambi kurir? Kamu sendiri yang nggak becus. Kenapa marah-marah ke orang lain? Kalau mau nyalahin orang, salahin dirimu sendiri yang pecundang itu. Demi dia, aku banting tulang. Pagi pergi malam pulang. Walau kesehatan makin parah, bahkan gak berani ke rumah sakit. Kerja keras cari uang, cuma bayar utangnya. Ujung-ujungnya, aku cuma pecundang di matanya. Bukannya kamu mikir 8 juta terlalu banyak? Oke, uang yang kamu utang padaku, sama uang yang dihabisin buat dia. Akan kutuntut semuanya di pengadilan sampai Gavin, bermimpilah. Pak Victor, kamu ada waktu sekarang. Aku ingin bicara langsung. Tentu, aku selalu ada waktu. Kamu di mana aku suruh sopir jemput kamu sekarang? Makasih, Pak Victor. Gavin, kamu sebelumnya berkali-kali menolak undanganku. Kupikir kamu punya tempat yang lebih baik. Tapi kenapa hidupmu jadi berantakan begini? Maaf, Pak Victor. Duduk, minum teh dulu. Tiba-tiba mencariku. Apa sudah berubah pikiran? Iya. Pak Victor, terima kasih atas apresiasimu selama ini. Bersedia ke grup Pinnacle. Baguslah. Itu yang kutunggu darimu. Aku tahu kamu berat melepaskan istrimu dan tidak ingin ke kota Hai. Aku sudah memikirkannya. Aku berencana membuka kantor cabang di kota Jing. Aku tidak cuma ingin kamu bergabung, tapi aku ingin kamu menjadi penanggung jawab cabang ini. Pak Victor, ini. Kamu punya kemampuannya jenius teknologi sepertimu, apapun terjadi jangan disia-siakan. Saat Pinnacle di Jing sudah stabil, kita bantu bisnis istrimu. Pak Victor, aku berencana cerai. Apa? Bianca menipuku 7 tahun. Dia bukan sekadar akuntan kecil. Dia di grup Baisheng, jabat CEO. Jual warisan rumah orang tuaku menutupi utangnya. Siang menulis kode malam jadi kurir. Biar lambung berdarah dan periksa ke RS. Ujungnya dia malah belikan cinta pertamanya mobil dan jam mewah. Dia bela pria itu dan makiku pecundang. Apa? Kamu bisa kembangkan paten 200 juta. Siapa berani memakimu pecundang? Wesley, tolong ke sini. Gavin, penasihat hukum grup Pinnacle lumayan hebat. Biar Wesley yang turun tangan menangani kasus perceraian. Selama 7 tahun hakmu menjadi harta bersama. Termasuk perusahaannya keuntungan beberapa tahun ini. Apa yang dia beri ke pria itu setiap sen yang dihabiskan hak milikmu. Ini. Selain itu, karena kalian masih dalam ikatan pernikahan. Uang paten 200 juta itu. Nanti kumasukkan belakangan ke rekeningmu. Pak Victor, terima kasih. Jangan berterima kasih. Aku hanya tidak tahan melihat mutiara disangka kerikil. Orang sepertimu seharusnya di tempat yang lebih tinggi, biar mereka yang meremehkanmu membuka mata lebar-lebar. Sudah pulang, kebetulan. Ada yang mau kubicarakan. Leon sakit-sakitan. Pukulanmu hari ini bikin jantungnya kambuh. Dokter bilang dia butuh dirawat. Aku kesana menginap beberapa hari. Ini obat resep dokter untuk. Terselip di rok, tak sengaja masuk. Aku juga tak sadar. Kamu terlalu sensitif. Aku tahu hatimu buruk hari ini. Aku tak mau bertengkar, Leon. Butuh aku sekarang, nanti kujelaskan saat pulang. Butuh? Saat dia membutuhkanku, aku selalu ada. Tapi saat aku butuh dia, dia malah sama orang lain. Lucu sekali. Oke. Gavin, apa maumu? Sudah kubilang, hanya pergi beberapa hari. Kalau begitu, jangan pernah kembali. Bawa barangmu dan orang yang butuh kamu. Pergi. Gavin, jangan ribut. Setelah urus selesai, aku segera kembali. Bianca, ada proyek baru. Kamu ikut investasi, kali ini pasti untung. Rencana sudah di WeChat, coba lihat. Tidak masalah. Besok aku suruh akuntan kirim 10 juta. Bisnis ke 10. 10 juta. Kalau tidak jual paten itu, berapa kali antar makanan? Berapa banyak baris kode? Biar dapat 10 juta. Gavin, kamu intip ngapain lihat rencana itu? Kamu juga mau bisnis? Dia cuma tukang kode, masih mau bisnis. Seumur hidup paling cuma dapat gaji. Gaji tetap, jadi babu orang saja. Sudah selesai? Selesai, pergi. Pergi dari rumahku. Ini rumah kita. Bukan, ini milikku, aku yang bayar sewa. Listrik dan air aku bayar. Semua barang aku beli.
Selain tinggal di sini 7 tahun, lalu apalagi usahamu di sini? Uang yang sedikit itu beraninya masih kamu bahas ke orang. Gavin, kamu masih laki-laki bukan? Aku bukan laki-laki. 7 tahun ini. Transfer 10.000 tiap bulan lunasi utangnya sampai berhemat. Beli tas riasan mahal. Takut teman remehin dia, atau sahabat hina dia, tetapi sebaliknya padamu. Sambil mainin aku. Kasih ke laki-laki lain foya-foya Bianca. Apa ini lucu? Oke, aku pergi. Tapi jangan nyesal. Bianca, aku harap kamu tidak akan menyesali pilihan bodohmu hari ini. Terima kasih buang sampah ini. Bianca sangat hati-hati. Belum ada bukti foto, bukti dia tidur bareng. Sekarang sudah ada. Gavin somasi untuk Bianca kuutus. Orang siapkan hari ini pergi ke perusahaan lamamu. Selesaikan pengunduran diri. Setelah terima uang hakmu kuutus orang jemput. Makasih Pak Victor. Gavin, kamu diduga menggelapkan dana sebesar 3,2 juta. Aku ketua tim backend. Uang terbesar kutangani cuma pengadaan peralatan tim. Dari mana hak aksesku transfer uang 3,2 juta? Periksa log operasi sistem laporan auditnya. Perusahaan kita diakuisisi. Cari bos baru untuk periksa. Siapa bosnya sekarang? Bermargali. Wah, pakar teknologi sudah datang, ketua tim Gavin. Harusnya mantan ketua. Bianca, laporan audit palsu. Pesanan butuh 3 persetujuan. Aku cuma usul, tak punya tanda tangan akhir. Log system bisa buktikan. Log sistem sudah diretas hacker. Catatannya sudah hilang. Kebetulan yang hilang soal keterlibatanmu pembelian itu. Sistem keamanan perusahaan ini. Aku yang bangun aturan firewall, aku tulis. Seenaknya bilang diretas. Makanya aku mencurigaimu. Orang dalam paling gampang bertindak, iya kan? Kalian sudah mengubah basis data. Bicara harus pakai bukti. Semua rekaman log sekarang menunjukmu tunggu dirimu dituntut ganti rugi besar. Atau kamu berlutut memohon padaku. Kalau hatiku luluh, bisa minta Bianca kurangi tuntutannya. Bianca, tak ada yang ingin kau ucapkan. Tindakanmu tidak bersih. Ku beri kau kesempatan. Kami membantumu. Membantuku. Bianca, kau anggapku bodoh. Dimainkan 7 tahun masih tak cukup. Sekarang kalian pakai cara murahan ini memojokkan. Brengsek, kau membentak siapa? Kalian bukan cuma ingin lihat aku minta ampun. Kayak anjing merangkak jilat sepatumu. Ku katakan pada kalian. Jangan mimpi. Soal uang tak bakal kubayar sebesar pun. Soal tuduhan, tak ada yang kuakui. Lapor polisi, kalau berani. Kita bertemu di pengadilan. Bianca, keluar dulu minum kopi, tenangkan dirimu. Gavin, mari bicara belak-belakan. Kamu tidak terima, kan? Tidak terima. Bianca pilih aku. Tidak terima nggak dapat uang pas cerai. Tidak terima lihat foto itu. Fotonya bagus kan? Kulit Bianca sangat lembut dan halus, bagaikan air. Sebenarnya apa maumu? Gavin, kamu kalah telak tubuh. Bianca milikku, uangnya juga milikku sekarang dan masa depan. Semua tentang dia milikku. Kamu hanya sampah. Gavin, ku beri kamu kesempatan terakhir. Pergi tanpa spesial, lalu menghilang selamanya. Maka aku akan cabut tuntutanku dan melepaskanmu. 3.200.000. Gavin, berapa lama jadi kurir baru bisa kumpul uang segitu? Bianca, dia pukul aku lagi. Aku cuma ingin bicara baik dengannya. Dia malah mengamuk. Pengawal? Leon, dia pukul kamu bagaimana? Balas dengan cara sama. Gavin, kamu tak menyesal. Aku lapor polisi. Lihat kau masih keras kepala. Kamu, beraninya kamu menggugat cerai padaku? Benar. Dan aku juga minta setengah hartamu. Gavin, 7 tahun pernikahan hancur begitu saja. Kau tak berperasaan. Tak berperasaan. Bianca, kamu yang selingkuh. Yang bohongnya aku 7 tahun. Yang mau jebak aku ke penjara. Juga kamu. Sekarang kamu bahas soal berperasaan padaku. Aku tidak selingkuh. Itu semua salah paham. Leon cuma teman aku bantu dia lewati masa sulit. Bersikeras ke pengadilan jadi tontonan orang. Soal penggelapan danamu, aku tak akan mempermasalahkannya. Akan kututupi. Cabut gugatanmu sekarang, pulang denganku. Asalkan kamu pulang. Ku janji hidupmu terjamin. Bukankah kamu selalu mau Rolex? Akan kuberikan. Apa yang dimiliki Leon akan kamu miliki. Sudah selesai bicara. Ini. Dari mana kamu dapat ini? Tanyakan saja padanya. Bianca, malam kamu mabuk. Berpegangan padaku. Tak ada pilihan. Mau Gavin jemput kamu?
Gavin, malam itu aku banyak minum. Aku tak ingat apa-apa. Ini kecelakaan. Aku janji tak akan terjadi lagi. Mabuk. Kecelakaan. Bianca. Mabuk hapus riasan pas pulang mandi pakai aromaterapi. Suruh ku keringkan rambutmu, kenapa pas dengannya? Malah lupa semuanya. Sekali kecelakaan, 2 kali kebetulan. Lalu 7 tahun ini, beli rumah dia kecelakaan. Kasih modal dia kecelakaan. Beli perusahaanku kasih dia juga kecelakaan. Aku, Cukup. Kamu tidak perlu bicara lagi. Sidang Rabu depan ku harap kamu hadir tepat waktu. Gavin, Bianca, jangan pedulikan dia. Orang tanpa latar belakang, pecundang tak punya uang. Walaupun pengadilan putuskan, aku punya cara agar dia tak dapat uang itu. Pinnacle segera masuk kota Jing, rilis proyek 1 miliar. Kita bisa menangkan proyek ini, Baisheng pasti meroket. Grup Pinnacle Group terkemuka dalam negeri mitra incaran semua perusahaan. Ku dengar mereka rekrut dari luar CEO bayaran tinggi. Kita bisa kerja sama dengan mereka. Bianca jangan khawatir, aku punya koneksi untuk kerjasama. Tapi uang pelicin ini sepertinya butuh biaya besar. Kamu tidak perlu khawatir soal uang. Asalkan bisa kerja sama dengan grup Pinnacle, berapapun akan aku keluarkan. Gavin, cabang Pinnacle di kota Jing proyek 1 miliar itu baru rilis, banyak perusahaan berebut kerja sama dengan kita. Perusahaan mantan istrimu sepertinya juga ada di antara mereka. Aku tahu. Kita bicarakan lagi setelah aku resmi bekerja. Oke, tapi persidangan hari ini beneran aku tak perlu suruh Wesley ke sana. Tidak usah. Bukti di tanganku sudah sangat cukup. Tapi mungkin di masa depan masih akan butuh bantuan Wesley. Lagi pula, aku tidak merasa mereka akan memberiku uang secara sukarela. Berdasarkan bukti, penggugat membuktikan tergugat selama pernikahan melakukan kesalahan fatal. Menurut hukum, perdata pengadilan memutuskan penggugat Gavin cerai dengan tergugat Bianca. Harta bersama dibagi rata. Selain itu, tergugat harus membayar penggugat ganti rugi imaterial sebesar 50,000 yuan. Apakah tergugat keberatan atas putusan ini? Hakim, saya ada bukti tambahan. Ini bukti 7 tahun terakhir tergugat sembunyikan dari saya kondisi keuangan asli dan pura-pura miskin lama. Sekaligus bukti ini juga menunjukkan tergugat terus habiskan dana besar biaya di pihak ketiga. Leon termasuk properti jam tangan, investasi, DLL nilai total di atas 30 juta. Omong kosong. Harap tenang. Pengeluaran ini terjadi selama pernikahan sah yang tergolong menggunakan secara sepihak harta bersama. Sesuai hukum, saya minta tergugat atas bagian kerugian bayar ganti rugi tambahan. Hakim, uang ini aku berikan ke Leon, uang pribadiku. Perlu kuingatkan dana awal perusahaanmu warisan orang tua. Saat perusahaanmu untung, aku yang tanggung semua biaya rumah. Menurut hukum, ini semua harta bersama. Kamu tanpa izinku pakai uang kita hidupi orang lain. 7 tahun. Gavin, jangan keterlaluan. Uang itu Bianca yang memberikanku secara sukarela, apa hakmu? Hakku karena dia istri sahku. Setiap sen yang kau habiskan separuh hakku. Kamu, kuasa hukum tergugat ada keberatan. Kalau begitu, pengadilan secara resmi memutuskan tergugat, Bianca harus membayar dari grup Baisheng selama 7 tahun ini, separuh dari pendapatannya serta uang yang diberikan kepada orang ketiga separuh dari total uang tersebut. Totalnya sebesar 15 juta AMB. Hakim, sekarang aku tidak ada uang tunai sebanyak itu. Bukan masalah yang perlu dipertimbangkan pengadilan. Setelah putusan berlaku, penggugat bisa minta eksekusi paksa sesuai hukum. Entah dicicil atau jual aset, diskusikan sendiri metodenya. Sidang ditutup. Gavin, kamu tega padaku. 15 juta. Kamu sengaja memaksaku mati baru kamu puas. Aku juga tidak sangka selama ini kamu hasilkan banyak uang. Tapi masih bisa dengan tenang menikmati segala pengorbananku dan menghabiskan setiap bulan 10.000 yang kuberikan padamu. Gavin, kamu cuma pecundang sampah tak berguna. Kalaupun hakim putuskan, emang kenapa? Jangan harap dari Bianca bisa ambil uang sepeser pun. Kalau begitu, bukan urusanmu lagi. Gavin, jangan cerai ya. Semua hasil kerjaku separuh untukmu, tapi grup Baisheng di masa krusial butuh dana untuk kerja sama dengan grup Pinnacle. Aku berjanji, Leon punya, nanti kamu juga punya. Bagaimana? Aku jijik. Lagi pula, kualitas grup Baisheng kalian belum pantas kerja dengan Pinnacle. Gavin, kamu cuma tahu nulis kode dan pecundang antar makanan. Kamu tahu apa? Aku beritahu kamu tetap bersikeras cerai sekarang, pasti kamu akan menyesal. Siapa tahu, orang yang menyesal nanti pastinya bukan. Gavin, asal kamu tahu, tanpa aku, kamu bukan apa-apa. Aku bukan cuma cegah kamu dapat uang, tapi aku bikin seluruh industri boikot kamu. Gavin, Wesley, kamu menang gugatan cerai, selamat biaya. Paten 200 juta sudah dikirim ke rekeningmu. Kusuruh sekretaris jemput kamu. Silakan Pak Gavin, Pak Victor sudah di cabang grup Pinnacle sejak tadi minggu ini. Apa? Gavin? Leon? Kamu dengar tidak barusan? Wanita itu panggil Gavin apa? Aku tidak dengar apa-apa. Bianca, jangan peduli pecundang itu. Dia cuma penulis kode pengantar makanan miskin. Mana kenal orang penting palingan dari internet, sewa mobil dan orang. Cuma pamer di depanmu biar kamu menyesal. Apa benar begitu?
Gavin. Bukan. Sekarang harusnya Presdir Gavin. Selamat datang resmi di grup Pinnacle. Terima kasih Pak Victor. Atas kesempatan ini, bekerja keras. Tak akan kecewakan. Bagus. Aku tidak salah pilih orang. Oh ya Gavin, cabang grup Pinnacle di Kota Jing akan mengadakan peresmian minggu depan, nanti ada potong pita. Aku sudah mengatur semuanya. Di pesta sambutan hari itu, di hadapan semua orang, aku akan resmi mengenalkanmu. Terima kasih, Phil. Pak Tua, kamu janji mau makan denganku? Coba lihat ini jam berapa? Kiara, ada tamu ini, jaga sopan santunmu. Gavin, belum sempat kuperkenalkan. Ini putriku, Kiara. Terlalu dimanja dari kecil. Tidak tahu aturan, tolong maklum ya. Kamu orang ayahku rekrut bergaji mahal itu, si jenius teknologi? Halo, namaku Kiara, senang bertemu denganmu. Halo, aku Kiara. Senang bertemu denganmu. Halo, Gavin. Senang bertemu, Nona Kiara. Tapi ya, penampilanmu sekarang sama sekali tak terlihat seperti seorang CEO. Kiara, jangan ngawur. Nona Kiara tidak salah. Tapi ya, kau akan menjabat di cabang Pinnacle di Kota Jing sebagai CEO. Tak mungkin biarkanmu mempermalukan grup Pinnacle kami. Ayo pergi, suasana hatiku sedang baik hari ini. Biar aku rombak penampilanmu. Pak Victor ini, pergilah bersamanya. Dari kecil Kiara paling suka mendandani orang. Dulu setiap hari dia berlatih pada pria tua sepertiku, sangat menjengkelkan. Akhirnya ada orang lain selain aku yang disiksa, aku bisa santai. Ayo pergi, jangan bicara. Bianca, kamu nggak berniat memberi si pecundang itu 15 juta kan? Kamu sudah berjanji padaku. Kamu bilang semua milikmu adalah milikku, uangmu, perusahaanmu, segalanya tentangmu, semuanya adalah milikku. Pengadilan sudah memutus. Kamu pikir aku mau kasih? Tapi apa yang bisa kulakukan? Dengar, beberapa hari lagi cabang Pinnacle di Kota Jing akan diresmikan. Kamu bisa pindahkan dana besar lalu catat sebagai pengeluaran bisnis. Anggap kerja sama grup Pinnacle, jadi sah-sah aja. Nanti kalau pengadilan bertanya, rekeningmu juga tidak punya uang, dan Gavin pastinya tidak akan mendapat sepeser pun. Boleh juga idemu. Kalau nanti pengadilan bertanya, uang di rekening juga nggak ada, Gavin apalagi, nggak dapat sepeser pun. Boleh juga idenya. Tapi yang paling penting sekarang, memang harus dapatkan kerja sama grup Pinnacle. Asal proyek dapat dana cair. Semua beres. Bianca, acara potong pita beberapa hari lagi. Yang datang itu kan, orang penting di Kota Jing. Aku juga harus berpakaian rapi. Belikan aku beberapa baju baru ya, boleh kan? Iya, ku belikan. Nona Kiara, tumben kamu mampir ke sini. Kali ini untuk Pak Victor ya, mau buat jas custom. Bukan buat ayahku. Kali ini mau mendandani orang ini. Postur Bapak ini sangat bagus, cuma perlu didandani sedikit. Pak, mari ikut saya untuk ukur badan. Baik. Nona Kiara, saya butuh konfirmasi dari kamu untuk warna dan bahan jasnya. Kami baru saja kedatangan kain kasmir impor dari Italia. Itu sangat cocok untuk aura Bapak ini. Baik, ayo. Duduk dulu di sini, segera kembali. Jenny, layani Bapak ini. Jangan diabaikan. Oh, Gavin, kenapa kamu di sini? Wah, bukannya ini Gavin. Jinnya memang sempit ya. Kenapa kau tahu Bianca bawa aku buat jas ke sini? Jadi kau sengaja ikut kami ke sini ya? Gavin, aku tahu kau tidak rela cerai. Asal kau baik. Minta maaf pada Leon. Aku masih bisa. Kasih satu kesempatan lagi. Bianca, Presdir, Bianca, kamu datang hari ini. Kenapa tidak bilang dulu biar aku siapkan teh buat sambut kamu? Beberapa hari lagi ada acara potong pita yang penting. Aku mau pesan jas untuk Leon. Oke, Nona Bianca tenang saja, kami siapkan penjahit terbaik. ternyata tanpa sepengetahuanku, dia bawa Leon Palmer terang-terangan. Hei, tokomu sekarang makin tidak berkelas. Bisa-bisanya sembarang orang dikasih masuk sini. Kalau begini terus, aku tak berani pesan jas di tempatmu lagi. Nanti kalau ketahuan, orang kira aku dan orang miskin pakai baju toko sama mukaku ditaruh di mana. Sana pergi. Mengemis dari mana? Siapa suruh duduk di sofa ini? Sofa ini kulit domba asli. Kalau kotor atau rusak gembel sepertimu bisa ganti. Cepat pergi. Dengar tidak? Cepatnya sana pengemis bau. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya suruh aku pergi. Kau. Gavin, jangan sok jagoan.
Asal kau minta maaf ke Leon, aku bisa membiarkanmu tetap tinggal di toko ini. Bahkan, ku bikinkan setelan untukmu juga. Siapa bilang aku datang hari ini? Bukan pesan jas. Jas apapun di sini harganya jutaan, dasar gembel. Sekarang sudah pengangguran. Satu kancing di sini kamu nggak sanggup beli. Gavin, mending kamu jangan sok kaya di sini. Benar, masuk ke toko kami juga ada standarnya. Nggak tahu siapa yang begitu buta sampai biarin kamu masuk. Gavin, aku ini tahu banget sifatmu. Nggak usah sok kuat. Aku tahu, semua yang kamu lakuin ini cuma buat bikin aku menyesal dan mau cari perhatianku aja. Kan bisa dibicarain di rumah. Kenapa kamu harus di sini bikin malu saja? Nona Bianca, sekarang aku sudah nggak ada hubungan apapun denganmu. Perceraian juga tinggal nunggu tahap terakhir saja. Tenang saja, ini nggak bakal bikin kamu ikut malu. Gavin, udah dikasih hati malah ngelunjak ya? Siapa yang berani bilang gitu ke Bianca? Kamu itu gembel dari mana bikin ribut di tokoku? Cepat pergi atau aku panggil satpam. Panggil saja. Jangan salahkan aku kalau nggak bilang. Walaupun hari ini aku keluar dari sini, tidak butuh lama. Kamu harus beruntut memohon aku kembali. Memohon padamu. Mimpi saja kamu. Kamu pikir kamu penting banget ya? Satpam, ada gembel bikin ribut di sini, cepat usir dia. Sedang apa kalian? Manager, gembel ribut di toko. Sedang menangani nggak ganggu, tamu VIP. Dasar bodoh. Pak Gavin itu tamu pentingku. Siapa izinin berani gitu ke dia? Manager, apa ada yang salah? Orang sepertinya hanya pakai barang kaki 5. Sepatunya saja sudah jebol. Gembel begini, mana mungkin jadi tamu VIP di toko kalian? Benar, dia cuma pecundang nganggur kurir rendahan. Mana sanggup barang di toko kalian? Aku peringatkan kalian jangan tertipu orang ini. Kalau salah, lihat toko kalian yang malu. Bukan urusan kamu. Berani kamu bicara begitu? Tiap tahun di toko kalian habis jutaan. Manajer rendahan, berani-beraninya belagu padaku. Leon, tenanglah dulu. Halo, kamu di sini sebagai manajer penjualan kan? Aku kemari mau pesan jas custom. Tolong suruh keluar semua orang tak berkepentingan. Aku tak suka diganggu. Kata yang familiar. Tapi biasanya kalimat itu keluar dari mulutku. Kamu, kosongkan areanya. Aku tak suka diganggu. Baik. Keluar. Kalian jangan pandang sebelah mata. Aku tak akan lagi belanja di tempat kalian. Silakan. Setahun cuma belanja jutaan saja. Mana pantas belagu di depan Nona Kiara? Dasar tak tahu diri. Lalu kenapa dia tidak diusir? Sudah kubilang, Pak Gavin tamu pentingku. Kalau berani bicara tak sopan padanya, jangan salahkan aku. Lepaskan aku. Kalian tahu siapa aku. Lepaskan. Pak Gavin, maafkan aku. Maaf, aku yang tidak mengenali kamu. Aku suka merendahkan orang. Kumohon maafkan. Kesalahanku ampuni aku kali ini. Toko kami tidak butuh karyawan yang pandang bulu. Kamu dipecat. Sekarang, cepat, segera pergi dari sini. Kamu kenal mereka? Iya, dia mantan istriku. Mantan istri. Cepat sekali dia sudah punya pengganti. Gara-gara pria itu, kami bercerai. Sudahlah, jangan pikirkan hal yang menyedihkan. Tadi aku memilihkan beberapa baju untukmu. Cepat pergilah coba. Oke. Pak Gavin, silakan. Pakaian sungguh bisa mengubah penampilan. Gavin, setelah didandani begini kamu benar-benar mirip CEO. Jangan meledekku. Makasih bantuannya. Pilih baju hari ini. Postur Tuan Gavin bagus, bahu lebar. Pinggang ramping, kaki jenjang pakai, apa saja cocok. Ini cuma beberapa baju sampel, tunggu. Setelan jas customnya selesai, hasilnya pasti lebih bagus. Nanti aku kirim orang untuk antar dia ke rumah. Makasih.
Biaya jas customnya potong saja dari kartuku. Mana bisa begitu? Nona Kiara, sudah minta kamu temani hari ini bikin sungkan sekali. Hak paten ku jual ke Presdir Victor. Bayaran udah ditransfer ke rekening. Aku punya uang. Punya wajah setampan dan semenawan ini. Apa yang ada di pikiran mantan istrinya? Meninggalkan pria seperti ini demi menghidupi pria parasut hidung belang. Benar-benar buta. Gila. Gila banget. Manajer sialan itu dasar sombong, merendahkan orang lain. Berani dia usir aku tapi malah pertahankan sampah. Gavin atas dasar apa? Memangnya siapa? Daripada itu, aku lebih penasaran. Gavin dan wanita itu sebenarnya punya hubungan apa? Wanita itu, sekali lihat tahu dia putri konglomerat. Pecundang seperti Gavin. Gimana bisa mendekati orang seperti dia? Dia buka situs online, sewa asisten dan figuran. Sengaja akting di depanmu. Begitukah? Sudahlah, Bianca. Jangan pedulikan pecundang. Hari ini dia bikin aku kesal sampai dadaku sakit. Usap dadaku sebentar. Aku masih ada urusan mau keluar sebentar. Kamu tinggal di sini saja. Demi berhemat lunasi utang Bianca, aku cuma sewa tempat bobrok ini 900 bulan. Bukannya kamu sudah minta orang beli villa baru? Untuk apa balik ke sini lagi? Laptop dan harddiskku masih di atas. Tapi, ini mungkin jadi yang terakhir kalinya aku kembali ke sini. Perlu kutemani ke atas. Tidak usah, aku turun beberapa menit lagi. Gavin. Gavin. Ada apa belakangan ini? Kita terlalu emosi. Kita sudah 7 tahun menikah. Perasaan 7 tahun. Bukan hanya beberapa kata, semua ini bisa dihapus. Ayo duduk. Bicara baik-baik. Boleh kan? Bicara? Kamu bohongiku 7 tahun. Selama 7 tahun ini, apa kamu pernah berpikir duduk dan bicara denganku? Gavin. Urusanku dan Leon bisa kujelaskan. Kurasa tak ada lagi dibicarakan denganmu. Gavin. Udah stop sewa rumah ini. Pemilik rumah akan bersihkan. Barangmu bawa aja kalau mau. Kalau nggak mau, buang aja semua. Gavin. Harus begitu setega padaku? Atau kau pikir pengadilan suruhku beri kamu 15 juta? Kamu bisa memperlakukanku begini? Kamu tahu, selama aku tidak memberi uang itu, kamu tak dapat sepeser pun. Silakan coba saja. Kenapa dia sekarang seolah menjadi orang yang berbeda? Kenapa belum tidur malam-malam? Ngapain nyuci baju berisik banget? Bukannya kamu bilang siang matahari terik. Kalau jemur pakaian dalam di luar, bakal dilihat tetangga kan malu. Makanya aku cuci malam. Dijemur di kamar mandi. Biar nggak kelihatan. Cepat tidur. Sebentar lagi selesai. Ayo makan. Wah, wangi banget. Gavin, hidupku hancur, perusahaan bangkrut. Aku berutang lebih dari 1 juta. Aku harus gimana? Jangan takut. Kan ada aku. Kamu kan cuma tukang coding. Emangnya kamu bisa bantu apa? Itu 1 juta lebih loh. 1 juta lebih? Mau dibayar pakai apa? Ini tabunganku kukumpulkan. Pakai ini dulu bayar utang. Setiap bulan aku kasih kamu uang. Ada masalah hadapi bersama. Gavin, kok bisa aku sama kamu sampai berada di titik ini? Keputusanku salah.
Gavin. Maya, kenapa datang selarut ini? Harusnya aku yang nanya gitu. Gavin tadi sore udah batalin sewa rumahnya. Katanya barang di dalam buang semuanya. Kok masih ada orang di sini? Segitu buru-burunya ya Gavin ngelepas rumah ini? Nona, kamu dengar omonganku nggak? Cepat kemasi barangmu dan pergi. Besok pagi aku udah janjian sama agen, lihat rumah. Rumah nggak dibalikin. Aku lanjut sewa. Kok kamu kesini? Bianca, kemarin kamu bilang pergi sebentar. Malah nggak pulang semalaman, aku khawatir banget nungguin kamu. Kemarin capek, jadi sewa kamar, tidur di luar. Bianca, lihat ini. Lusa ada acara potong pita cabang Pinnacle di kota Jing. Victor dari Pinnacle dan CEO baru juga hadir. Ngeluarin uang banyak minta tolong ke banyak orang baru dapat ini. Barangnya emang bagus. Asalkan bisa ngambil hati CEO baru itu, kerja sama ke depannya pasti lebih gampang. Bianca, kerjaku sudah bagus, kamu mau kasih hadiah apa? Kamu mau apa? Perusahaan kamu belikan aku itu saldo kosong lagi. Tolong kasih aku suntikan dana lagi. Butuh berapa? 30 juta sudah cukup. Leon, agar grup Baisheng menang proyek baru Pinnacle. Biaya persiapannya saja habis banyak dana. Sisa dana rekening sisa 50 juta tunai. Itu bukan jumlah kecil. Tak masalah, Bianca. Lagi pula dari 30 juta ini aku berniat pakai 10 jutanya untuk melobi orang dalam grup Pinnacle. Ketulusan sebesar ini, kerja sama grup Pinnacle pasti didapat. Nanti setelah kontrak ditekan, proyek 1 miliar bakal jadi milik kita. Modalnya pasti cepat kembali. Baiklah. Nanti urus kontrak lewat asistenku. Hari ini adalah hari peresmian cabang grup Pinnacle di kota Jing secara resmi. Kabarnya Pinnacle bayar mahal tokoh legendaris teknologi jadi CEO, identitasnya rahasia. Bagaimana pakaian pilihanku, bagus kan? Selera Nona Kiara luar biasa. Kenapa panggil Nona Kiara segala? Aku banget panggil aku Kiara. Selera putriku, tentu saja sangat bagus. Pak Victor tamu di luar, hampir semua kumpul media. VIP sudah siap, acara bisa dimulai. Baik. Pak Gavin, silakan. Permisi, Beri jalan. Beri jalan. kenapa hari ini ramai? Padahal cuma pembukaan cabang. Ku dengar prestir cabang kota Jing yang baru ini direkrut dengan bayaran tinggi oleh Pak Victor dari tempat lain. Sebelumnya di industri ini tidak ada rumor apapun. Semua penasaran. Seperti apa dia sampai diandalkan Pak Victor? Pak Victor. Pak Victor keluar. Gavin, kok dia bisa berdiri di sebelah Pak Victor? Bianca, kakiku sakit sekali. Kamu nggak apa? Sakit, Bianca. Aku nggak bisa berdiri. Biar aku antar ke RS. Kenapa Gavin ada di sini? Apa aku salah lihat? Hari ini saya dengan bangga memperkenalkan dari cabang grup Pinnacle di kota Jing, CEO kita Pak Gavin di industri kita ini. Bertahun-tahun saya cari jenius teknologi, akhirnya direkrut. Kedepannya, semua bisnis Pinnacle di kota Jing dipegang penuh oleh Pak Gavin. Saya yakin di bawah pimpinannya, cabang grup Pinnacle di kota Jing pasti bisa di kota Jing ini mencapai kesuksesan baru. Terima kasih kepercayaan Pak Victor. Terima kasih. Hadirin cabang grup Pinnacle di kota Jing, titik awal baru saya dan tim bekerja keras dengan teknologi dan hasil nyata untuk membalas kepercayaan. Gavin, cabang ini masih merintis. Kamu butuh asisten yang andal. Menurutku biar Kiara yang mengisi posisi asisten CEO-mu. Bagaimana menurutmu? Pak Victor, ini nggak pantas. Nona Kiara putri Bapak, masa dia jadi asisten? Pak Gavin, meremehkan kemampuanku. Atau aku nggak tahan banting. Gavin, kamu sebelumnya dalam tekanan kerja sangat tinggi. Siang kerja malam jadi kurir, tapi masih bisa luangkan waktu kembangkan paten sendiri. Kegigihan dan fokus ini nggak sembarang orang punya. Biar Kiara belajar darimu, aku akan tenang. Baiklah. Pak Gavin,
Cabang Pinnacle di Kota Jing proyek pertamanya. Perusahaan mumpuni di Kota Jing sudah mengirimkan proposal. Ini yang saya seleksi daftar perusahaannya dan detailnya. Grup Baisheng. Bukannya ini perusahaan mantan istrimu Bianca? Ya. Bagaimana kalau kita singkirkan saja perusahaan ini? Daripada saat kerja sama kalian terus bertemu membuatmu risih. Bisnis ya, bisnis pribadi ya pribadi. Aku tak bawa masalah pribadi ke kerja. Biarkan mereka ikut tender normal, sesuai penawaran dan rencana bersaing secara adil. Jika Baisheng mampu, Pinnacle tak perlu menghindar. Kalau mereka gagal, mereka tak bisa salahkan siapapun. Baik, Bapak Gavin. Tapi aku sudah membandingkan semua dokumen perusahaan peminat ini. Dulu grup Baisheng pernah bekerja sama dengan grup Fuchun dalam membangun platform berkualitas tinggi di industri. Memang cukup berpotensi. Tapi menurut laporan keuangan, mereka arus kas beberapa bulan terakhir ada fluktuasi besar. Situasinya tak menguntungkan. Dibanding platform grup Baisheng untuk grup Fuchun. Menurutku grup Starfield ini lebih cocok diajak kerja sama dasar teknologi mereka kuat serta rantai dananya juga sehat. Baik, nanti kulihat lebih detail berkas grup Starfield ini. Dan juga sebaiknya panggil aku Gavin. Kalau tidak, rasanya agak canggung. Gavin, sepertinya aku tak salah menilaimu. Kau profesional pemikiran matang. Serahkan cabang ini padamu, aku lega. Bianca, maafkan aku. Kita sudah lama siapkan dan bersusah payah. Akhirnya kita tidak bisa bertemu dengan bos baru. Tapi tak sepenuhnya gagal. Aku minta asistenku serahkan dokumen perusahaan dan dokumen tender ke grup Pinnacle. Berkas lengkap kualifikasi sesuai. Mereka akan memeriksanya. Tenang Bianca. Aku habiskan 10 juta demi hubungi relasi orang dalam Pinnacle. Orang sana sudah berjanji padaku. Jika hadiahku sudah sampai di tangan bos, baru dia pasti memprioritaskan grup Baisheng. Proyek dengan grup Pinnacle ini tidak boleh ada kesalahan. Jika gagal, semua persiapanku uang sebanyak itu bakal sia-sia. Grup Baisheng tamat. Pak Gavin, ada yang nitip ini buat kamu. Katanya dari grup Baisheng sebagai hadiah jabatan baru kamu. Baisheng. Benar, Pak Gavin, grup Baisheng. Saya kerja sama beberapa kali, lumayan terkenal di industri ini. Cukup hebat. Kali ini mereka benar-benar tulus. Harap banget bisa kerja sama dengan Pinnacle. Pinnacle mau kerja sama dengan siapa? Dan seperti apa? Biar aku putuskan. Tak butuh orang lain campur. Juga tak butuh siapapun. Sebagai perantara. Untuk hadiah ini kembalikan. Kembalikan? Ini. Jangan terima lagi hadiah tak jelas. Atau posisimu sebagai manajer akan dicopot. Baik. Benar. Pak Gavin, kelalaian saya. Kembalikan sekarang. 7 tahun nikah hampir nggak pernah dapat hadiah dari dia. Nggak nyangka pertama kali lihat barang dari dia malah dalam situasi gini. Bener-bener lucu. Bu Bianca, 2 pembayaran dari kamu sudah telat seminggu. Sesuai kontrak, jika lewat 10 hari kerja, kami berhak tuntut denda. Kapan kamu bisa atur pembayarannya? Jangan khawatir. Pak William sisa bayaran di proses Baisheng baru terima proyek besar dana kembali dalam beberapa hari. Pasti kami utamakan pembayaran. Tidak masalah. Kerja sama dengan Pinnacle. Semua masalah pasti selesai. Proyek bernilai miliaran. Cukup untuk bantu Baisheng keluar dari masalah ini. Gawat Bu Bianca, pihak Pinnacle baru saja mengembalikan hadiah yang dikirim Pak Leon. Apa? Kenapa orang grup Pinnacle itu CEO eksekutif yang baru tidak mau menerima hadiahku? Bu Bianca, manajer Pinnacle bilang CEO baru tidak suka perilaku suap seperti ini. Grup Pinnacle kerja sama dengan siapa dia punya keputusan sendiri. Mungkin CEO baru itu hanya bersikap adil dan jujur. Benar, pasti seperti itu. Grup Baisheng proyek dengan grup Fuchun berhasil memantapkan posisi. Dengan reputasi kita di industri, seharusnya kita yang jadi pilihan pertama grup Pinnacle. Bu Bianca, gawat. Ada masalah besar? Apalagi? Platform bisnis inti yang pernah kita bangun untuk grup Fuchun. Pagi subuh ini tiba-tiba muncul bug sistem yang fatal. Pesanan mereka jadi kacau. Menyebabkan transaksi hari ini rugi lebih 30 juta. Departemen Hukum Grup Fuchun sudah kirim surat. Menuntut kita untuk dalam waktu 48 jam memperbaiki celah tersebut, kalau tidak mereka akan resmi menggugat. Orang TI udah selidik dari subuh. Tidak bisa temukan sumber celahnya, nggak ketemu. Kenapa kamu diam saja? Cari orang perbaiki ini. Orang yang dulu membangun platform ini di mana teknisinya. Cari dia. Suruh dia segera perbaiki sistem. Bu Bianca, apa kamu lupa? Dulu platform ini arsitektur dasarnya bukan dibuat perusahaan kita atau dari departemen TI, tapi kamu menyewa seorang teknisi andal dari luar untuk membangunnya sendirian. Seluruh sistem hanya ditangani oleh dia seorang. Selain dia, tak ada yang paham arsitektur itu. Kata orang IT, kecuali kita temukan orang yang dulu bangun platform ini. Kalau tidak, bug ini sama sekali nggak mungkin diperbaiki dalam 48 jam. Bos Bianca, masih bisa hubungi orang ini?
Nggak bisa, nggak bakal terus begini. Bawahan semua nggak berguna, nggak ada yang bisa diandalkan. Ada apa? Biancaku, kenapa stres begini? Perusahaan kerjasama dengan klien besar. Grup Fortune. Harus bangun platform bisnis traffic tinggi. Bianca, bukannya kamu bilang kamu akuntan? Masa akuntan harus bangun platform? Perusahaan sekarang lagi buru-buru banget buat proyek ini. Asal bisa beresin platform ini siapapun itu. Bisa dapat bonus besar. Gavin, kamu kan tahu, bisnisku gagal. Banyak utang. Aku butuh banget bonus ini. Kalau proyek ini gagal didapatkan posisiku di perusahaan bakal makin sulit. Udah. Cuma bangun platform. Jangan stres. Serahkan padaku. Benar juga. Kenapa aku lupa? Gavin bantu aku bangun platform ini kerjasama dengan grup Fortune. Grup Baisheng bisa ada hari ini. Bu Bianca, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fortune hanya kasih batas 48 jam. Orang teknis sama sekali tidak paham arsitektur dasar. Kalau ditunda lagi, grup Baisheng akan hadapi ganti rugi besar. Aku mengerti. Masalah grup Fortune ku cari solusinya. Beritahu departemen teknis suruh periksa terus. Jangan berhenti. Bantu cari tahu Gavin di mana. Baik, Bos Bianca. Tim legal Starfield sudah konfirmasi kontrak versi final. Syarat teknis jadwal pengiriman cocok penandatanganan 3 hari lagi. Tempat sudah atur. Kerja bagus. Lebih cepat dari dugaanku. Maaf, saya minta maaf. Tadi tidak perhatian. Salah saya pegangku tidak kuat. Coba lihat bajumu basah semua. Tak apa-apa. Gavin, kamu lagi ngapain? Bukankah ini wanita dari toko baju itu? Bianca, pantas dia buru-buru mau cerai kamu. Simpanan wanita kaya. Gavin, aku tanya padamu. Kamu cerai denganku. Apa karena wanita ini? Bianca, aku tegaskan lagi kita sudah cerai. Aku rasa aku tidak perlu jelaskan padamu. Nona, kau terlalu memutarbalikkan fakta. Jelas-jelas kamu yang selingkuh duluan. Jangan anggap orang lain sama sepertimu. Lagi pula, kamu juga bawa pria menjijikan pamer. Siapa yang kamu bilang menjijikan? Cukup. Buat apa kamu cari aku? Sebelumnya platformmu buat grup Baisheng bermasalah bikin grup Fortune rugi puluhan juta, segera diperbaiki. Tanpa grup Baisheng akan ganti rugi besar. Apa hubungannya denganku? Platform itu kamu yang buat tak ada yang bisa memperbaiki celah itu selain kamu. Gavin, jangan pura-pura platform itu buatanmu. Ada masalah. Kamu harus tanggung jawab. Kalau tidak bisa perbaiki, tunggu bayar puluhan juta. Kalau aku tidak salah ingat, kamu tipu aku dulu, bantu kamu buat platform ini. Dari awal hingga akhir aku tak pernah dapat sepeser. Bianca, kamu benar-benar mau minta uang kepadaku. Grup Fortune? Aku ingat sekarang. Baisheng bisa sukses saat itu, bukannya berkat kerja sama dengan grup Fortune. Proyek itu dulunya, katanya menghasilkan banyak uang. Bisa dibilang tanpa platform itu tidak akan ada Baisheng yang sekarang. Dulu kamu bilang perusahaanmu butuh platform bisnis kapasitas tinggi. Rekan kerja tidak ada yang bisa. Atasan melimpahkan tugasnya padamu. Dan bilang asalkan berhasil, bisa dapat bonus besar. Sebulan penuh, aku hampir tak tidur. Siangnya kerja. Malam selesai kurir makanan pulang lanjut nulis kode sering sampai jam 3,4 pagi. Permintaannya terus berubah. Aku terus revisi. Tanpa banyak tanya. Lalu kamu bilang perusahaan ngasih bonus 100.000. Kamu pakai untuk bayar utang. Aku tidak ikut campur. Kalau diingat lagi, di saat itu kamu sudah jadi bos Bianca. Bukan begitu. Gavin, situasi rumit waktu itu. Aku bisa jelaskan. Bianca, kamu manfaatkan aku biar perusahaanmu stabil. Membohongiku 7 tahun. Pakai uangku menghidupi pria lain. Sekarang kamu berani menyuruhku perbaiki bug platformmu. Kamu anggap aku Gavin ini apa? Masalah sebelumnya. Semua itu salahku. Aku sudah mengecewakanmu. Aku akan menebusnya. Iya, asalkan kamu perbaiki bug ini. Akan langsung kau beri 500.000? Tidak 1 juta. Bianca, kamu gila ya? Cuma memperbaiki bug sepele begitu. Lagi pula ini kode bikinannya sendiri yang bermasalah. Kenapa kita malah harus memberi uang sebanyak ini? Dikasih 10.000 saja sudah kebanyakan. Bisa kan, Gavin? Bianca, menurutmu, kenapa aku bakal tergiur dengan uangmu? Gavin, jangan pikir karena kamu sedang pakai baju yang rapi lantas jadi orang hebat. Kamu yang cuma coding dan mengantar makanan kebetulan. Hoki sementara karena ditaksir nona kaya.
Tunggu dibuang kehilangan segalanya, aku jamin kamu sangat menyesali keputusanmu. Siapa bilang Gavin simpananku? Beberapa orang yang merasa dirinya itu cowok matre. Menganggap semua orang berperilaku sama dengannya. Perkataanmu itu sama saja menghina Gavin. Apa maksudmu? Kalau kamu bukan simpanan, kenapa kamu tidak mau uang itu? Sangat mudah. Aku bukan orang suci tak sudi membantu orang yang menipuku selama 7 tahun. Gavin, kenapa kamu sangat naif? Asalkan kamu bantu perbaiki bug itu, kamu akan dapat banyak uang. Bahkan aku masih bisa memberimu yang lainnya. Aku tahu pasca cerai denganku, kamu tak dapat uang kompensasi. Hidupmu pasti akan kesulitan. Kalau terima persyaratanku, bukankah itu menguntungkan bagi kita berdua? Tunggu, sekarang aku sudah mengerti maksud kalian semua. Kalian mengira pasca Gavin cerai darimu, dia akan jatuh miskin dan tak mampu bertahan hidup? Meski dia tak cerai, Bianca tetap tak sudi mengeluarkan sepeser untuknya. Tepat setengah bulan lalu atas nama Tuan Gavin, ada sebuah paten teknologi inti telah resmi dibeli grup Pinnacle seharga 200 juta. Kalian pikir, dia butuh uang kalian ini? Paten senilai 200 juta. Kenapa sebelumnya tidak pernah memberitahuku? Dulu kukira karena bisnismu gagal kamu terlilit utang. Aku berusaha keras untuk memberimu hidup baik. Jadi aku meluangkan waktu mengembangkan paten ini. Hadiah paten pengajuan berhasil. Awalnya mau ke perusahaanmu bantu ajukan izin sakit lalu berbagi kebahagiaan. Tapi aku malah sadar kalau aku telah ditipu selama 7 tahun. Gavin, bukan begitu aku. Mungkin aku harus berterima kasih membuatku lebih awal melihat wajah aslimu. Kalau tidak, uang bonus paten ini mungkin sudah jadi harta bersama kita. Yang kau ambil belikan Leon jam dan mobil, padahal aku kira aku melunasi utangmu. Ayo pergi. Kalau tahu begitu, aku tak perlu buru-buru menantang si pecundang. Kalau bukan bonus 200 juta, pasti jadi milikku. Gavin, Bianca, kenapa kamu malah mengejarnya? kalau tak ada dia untuk menambal bug platform itu, grup Baisheng akan menanggung denda ganti rugi 30 juta. Maka kita tamat sudah. Bianca, kenapa panik? Di dunia ini bukan cuma ada Gavin yang jadi programmer, kode yang bisa dia buat. Orang lain pasti bisa. Ahli IT aku kenal satu orang. Dia pernah kerja di Silicon Valley. Kemampuannya tak kalah dari Gavin. Suruh dia ke sini, dia pasti bisa perbaiki. Ada apa? Gavin, kamu sekarang di grup Pinnacle, CEO cabang grup Pinnacle di kota Jing. Kelola proyek 1 miliar. Paten senilai 200 juta. 2 orang tadi menghinamu, kenapa tidak biarkanku bicara? Belum selesai meluapkannya malah buru-buru menarikku. Aku tak peduli lagi. Kamu peduli pandangan orang asing terhadap dirimu. Benar juga sih. Kalau digigit anjing, masa harus balas menggigit? Bos Bianca, apa ini master yang dulu membangun struktur dasarnya itu? Bukan dia. Sayang sekali. Rekan di departemen teknis kita sangat ingin tahu, master yang tulis kode sehebat itu seperti apa wajah aslinya. 7 tahun menikah dengan Gavin. Sepertinya aku tak pernah benar-benar memahaminya. Ketemu. Ada Yek tersembunyi di lapisan tengah konflik logika. Sebuah paket data tak wajar telah memicu infinite loop. Wah, ternyata benar. Lihat, Bianca. Sudah kubilang. Gavin itu tidak sehebat itu. Orang yang kucari bisa membereskannya dalam hitungan menit. Untung 1 juta tidak diberikan padanya, kalau tidak, kita rugi besar. Sebenarnya apa yang terjadi? Arsitektur dasar ini, logika desainnya berbeda dengan semua sistem yang kulihat. Aku tidak tahu bagaimana membalikan proses crash ini. Presdir Bianca platform bisnis buatan kalian sudah hancur total. Kerugian perusahaan kami mencapai 100 juta lebih. Kami akan ke pengadilan dan tuntut ganti rugi dari kalian. Pengacara Wilson, masalah platform kami perbaiki sekuat tenaga. Bisa beri sedikit waktu. Aku sudah pernah kasih kalian waktu. Tak masuk akal perusahaan sepertimu bagaimana kalian membuat platform semacam ini. Siapkan uang ganti rugi. Kita jumpa di pengadilan.
Bianca, jangan khawatir. Kita punya harapan. Selama kita menang kerja sama dengan grup Pinnacle, grup Baisheng masih punya peluang. Waktu itu hadiah buat grup Pinnacle sudah dikembalikan semua. Masih ada harapan dari mana? Grup Pinnacle belum memilih mitra kerja. Grup Baisheng masih masuk dalam daftar kandidat. Karena hadiahnya sudah dikembalikan CEO itu, temui dia langsung. Biar dia tahu niat kita. Ini satu-satunya cara. Gavin, penanggung jawab Starfield, sudah menunggu di ruang rapat. Usai tanda tangan kontrak hari ini, grup Pinnacle akan umumkan mitra kerjanya. Baik, naik duluan. Buat kopi sebentar. Leon, apa presiden baru itu mau bermitra dengan grup Baisheng? Jelas mau. Meski sementara ini grup Baisheng ada kendala, tapi potensi tak terbatas. Kita pilihan terbaik buat grup Pinnacle. Gavin, kenapa kau di grup Pinnacle? Kamu karyawan grup Pinnacle. Kalau iya, kenapa? Kamu masuk grup Pinnacle? Benar juga. Patentmu waktu itu dijual ke grup Pinnacle. Kenapa? Sekalipun dia di grup Pinnacle, paling karyawan rendahan. Sama seperti dulu, cuma tukang coding miskin. Orang yang mau kita temui hari ini adalah presiden baru grup Pinnacle. Ku dengar, dia orang yang Pak Victor rekrut dari luar dengan bayaran mahal sebagai jenius teknologi. Sampah sepertimu, selamanya nggak bisa menandinginya. Kalian mau bertemu presiden baru grup Pinnacle? Kenapa aku tak tahu? Memangnya kamu siapa? Mau ketemu siapa harus lapor ke karyawan rendahan sepertimu. Cepat minggir. Gavin, jangan ribut di sini. Kau cuma mau tarik perhatianku. Buktikan kehebatanmu biar aku menyesal. Tapi sekarang aku benar-benar ada urusan penting untuk dibicarakan dengan presiden baru. Cepat pergi. Dari mana kalian tahu? Kalau aku bukan presiden baru grup Pinnacle. Kevin, jangan menganggap dirimu terlalu hebat. Kamu cuma pecundang, bisanya ngoding, antar makanan. Bikin paten sampah saja sudah merasa paling hebat. Orang sepertimu ini, seumur hidup tak bisa capai posisi setinggi itu. Cukup Gavin, sampai kapan bikin masalah? Kalau ucapanmu terdengar presiden baru dan Pak Victor, bukan hanya kerjaanmu hilang, tapi bisa seret grup Baisheng juga. Cepat tutup mulut. Bianca, apa aku bilang? Kamu tak pernah percaya. Bukannya aku tak percaya, tapi ucapanmu itu benar-benar konyol. Benar. Orang terhormat seperti Pak Victor. Jangan-jangan kamu bahkan tak pernah bertemu. Kamu mau kemana? Di atas sana kantor petinggi. Kesana untuk apa? Berhentilah beraping. Bianca. Biarkan dia. Cuma sok pinta itu. Nanti di hadapan presiden baru dan Pak Victor, aku pasti akan melaporkanmu. Biar kamu kehilangan kerja. Pak Victor senang bertemu. Tak sangka bisa ketemu langsung di sini. Suatu kehormatan. Ada apa ribut-ribut ini? Pak Victor, di sini ada pecundang yang tak tahu diri, berani-beraninya menyamar jadi presiden yang baru. Aku wakili grup Pinnacle beri dia pelajaran. Cepat pecat dia. Pinnacle tidak butuh parasit. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya mengatur-atur di depan. Aku perwakilan grup Baisheng. Hari ini sengaja datang bersama Presiden Bianca untuk menemui presiden baru dan bahas kerjasama. Presiden Gavin, ada janji sama mereka? Tidak pernah. Presiden Gavin, jangan-jangan kamu sungguhan presiden baru grup Pinnacle.
Pak Victor, mana mungkin? Pasti ada yang salah. Gavin itu bukankah dia cuma programmer rendahan? Gimana bisa tiba-tiba jadi presidir cabang grup Pinnacle di kota Jing? Kamu meragukanku. Kenapa? Kalau Gavin bukan presidir baru grup Pinnacle, apa kamu orangnya? Pikiranmu dangkal. Malah mengira orang lain sama payahnya denganmu. Tunggu, kamu siapa ada di mana-mana? Saya sekretaris Pak Gavin. Sekretaris. Kurasa kamu cuma simpanannya Gavin kan? Gavin baru cerai denganku. Dia langsung membawa wanita itu bersamanya. Masukkan ke grup Pinnacle. Pak Victor, orang berniat buruk seperti Gavin tak pantas jadi presidir grup Pinnacle. Dia terang-terangan memasukkan simpanannya ke grup Pinnacle. Benar-benar merusak moral. Benalu bagi grup Pinnacle. Siapa yang memberimu nyali? Berani menghina putriku. Putri? Kamu? Aku mirip banget sama ayahku. Jelas banget kami ayah dan anak. Nggak mungkin. Kalau kamu benar putri Pak Victor, gimana mungkin kamu asisten Gavin? Masa nona besar? Dari grup Pinnacle Rila kerja buat programmer pecundang sebagai sekretaris. Nggak masuk akal. Aku menghargai kemampuan Gavin. Ingin Kiara belajar darinya. Ada masalah? Kalau kamu memang presidir baru grup Pinnacle, kenapa nggak bilang? Gavin, kamu sengaja mau ngetawain aku kan? Emang penting aku bilang. Tadi aku bilang. Tapi kamu nggak percaya. Pak Victor, ada urusan naik dulu. Tunggu Gavin, platform yang kamu bangun untuk grup Fortune sekarang hancur total. Grup Baisheng ganti rugi miliaran. Kerja sama dengan grup Pinnacle. Bisa selamatin grup Baisheng. Mau bilang apa? Gavin, aku mohon demi pernikahan kita dulu. Jangan ungkit masalah. Lalu lagi, grup Pinnacle dan Baisheng kerja sama. Bukankah ini presidir grup Baisheng, kenapa berlutut pada presidir Gavin? Ku dengar presidir Gavin dan presidir Bianca dulunya suami istri, menikah selama 7 tahun. Presidir Bianca berselingkuh, makanya Gavin menceraikannya. Masih punya muka memohon pada presidir Gavin, tak tahu malu? Bianca, grup Pinnacle kerja sama dengan siapa? Bukan keputusan pribadiku. Kami sudah bandingkan data semua perusahaan. Grup Baisheng tak masuk di daftar pilihan grup Pinnacle. Tidak, mustahil. Bagaimanapun grup Baisheng terpandang di industri ini tidak masuk akal bagi Pinnacle bila tak kerja sama dengan Baisheng. Gavin, kamu mau balas dendam? Kita sudah bercerai. Terhadapmu, aku tak ada cinta dan tak ada benci. Aku anggapmu sebagai orang asing biasa. Tak percaya. Tak percaya, kamu tegal lakukan ini padaku. Aku minta bantu perbaiki bug platform. Kamu malah tak bantu. Mau kerja sama dengan grup Pinnacle, kamu terus halangi. Apa kau mau menyiksaku sampai mati, baru kau puas? Presidir Bianca, ucapanmu konyol. Grup Pinnacle kerja sama dengan siapa? Berdasarkan data dan kompetensi, sebelum menyalahkan orang lain. Lebih baik cek dulu arus kasmu dan status keuangannya. Perusahaan kalian ini bukan cuma grup Pinnacle, pastinya juga ada banyak perusahaan yang telah memblacklistnya. Presidir Gavin, penanggung jawab Starfield sudah lama menunggu. Ayo pergi. Bianca, apa yang harus kita lakukan? Tak sangka wanita ini tak guna. Tapi untunglah, beberapa tahun ini aku meraup banyak uang darinya. Cukup sisa hidupku, hidup tanpa kekurangan. Presidir Bianca, somasi dari grup Fortune sudah dikirim. Kas perusahaan sudah kosong. Gaji tertunggak karyawan harus segera dibayar. Jika terus begini, perusahaan tak akan bertahan. Aku tahu. Aku cari cara. Jangan khawatir, apapun masalah, kita cari solusi bersama. Selalu kamu yang cari solusi. Kok kamu bisa segalanya? Kalau aku tak bisa, siapa yang jagain kamu? Baru menyadari sekarang. Ternyata dulu Gavin melakukan banyak hal untukku. 7 tahun menikah. Bagaimana bisa sampai di titik ini? Bianca, udah pulang. Masalah perusahaan, udah ketemu solusinya. Jangan panik. Kalau ada apa, kita hadapi sama. Leon, dulu aku bantu beli Jing Yuntek. Gimana pengelolaannya? Sisa uang kas perusahaan. Bianca, kamu tahu sendiri orangnya gimana, gak pernah jago ngelola perusahaan.
Beberapa waktu lalu, aku udah ngajuin bangkrut buat Jingyun. Apa? Bangkrut? Masalah sebesar ini? Kenapa nggak bilang? Bukannya kemarin kamu sibuk urus Baisheng? Kamu nggak ada waktu buatku. Aku selesaikan sendiri. Lagi pula, cuma perusahaan kosong bangkrut. Biarin aja, bukan masalah besar. Leon, grup Baisheng hampir bangkrut masih harus nanggung kompensasi besar ke Fuchun Kas bener-bener kosong. Dulu aku udah ngasih kamu banyak uang kan? Bisa keluarin sebagian dulu. Buat atasi kondisi darurat ini? Aku nggak punya uang. Tunggu kamu bilang semua hartamu jadi milik. Sekarang nggak malu. Minta uang dariku. Ngomong apa? Bianca, kamu ngasih aku uang. Memberimu dukungan emosional adil, kan? Kenapa? Perusahaannya mau bangkrut. Kamu mau narik uangnya lagi? Mimpi. Leon, kenapa aku nggak sadar dari dulu? Ternyata kamu orang kayak gini. Bodoh. Matamu buta. Kamu benar-benar tak tahu malu. Kamu tahu malu. Kamu tahu malu 7 tahun nikah dengan Gavin, kamu selingkuh denganku. Malam pernikahanmu video call dan bilang, semua milikmu milikku. Kamu tahu malu. Kamu paksa beli aku mobil dan rumah rela biayai aku. Selama 7 tahun. Aku sudah banyak berkorban untukmu. Itukah yang ada di pikiranmu? Benar Bianca, kamu berakhir begini. Salah sendiri. Terlalu naif mudah ditipu. Kalau berani kembali ke Gavin sana. Sekarang dia CEO grup Pinnacle. Tapi dia tidak akan sudi menerimamu. Dasar bajingan. Aku sudah habis sabar denganmu. Ini rumahku. Enyahlah. Ini rumahku. Rumah ini kubelikan untukmu. Berani kamu usir aku? Tentu, atas rumah ini sertifikatnya atas namaku. Baik. Aku buta demi orang ini. Aku menceraikan Gavin. Aku buta. Aku salah, Gavin. Aku yang salah. Gavin, bisa kita bicara sebentar? Kamu belum makan kan? Rumah tidak ada apa-apa. Ku buat mie instan. Gimana? Dulu kamu suka mie instan. Kamar ini bukannya sudah kubatalkan sewanya. Kenapa masih tinggal di sini? Bagaimanapun kita, tinggal di sini 7 tahun. Semua kenangan kita ada di sini. Jadi tempat ini aku sewa kembali. Jadi kamu lakukan ini biar dirimu terharu. Apa katamu? Bianca, ada pepatah kasih sayang terlambat tak berharga jujur. Aku rasa tak ada kenangan indah sini. Setiap kembali ke sini langsung teringat kebohonganmu 7 tahun. Lagi pula aku juga tidak suka mie instan. Aku makan mie karena ingin menyisihkan uangnya buat bayar utangmu. Tapi kalau dipikir lagi perbuatanku ini di mata Prestir Bianca, pasti konyol pria miskin hidup hemat transfermu 10.000 tiap bulan merasa bantu istri bayar utang. Namun istrinya 100 kali lebih kaya darinya. Ambil semua uang hasil jerih payahnya. Lalu berikan pada lelaki lain. Maafkan aku, Gavin. Sekarang aku baru bisa sadar betapa bodohnya diriku ini. Aku sadar dan aku tahu salahku. Beri aku satu kesempatan lagi untuk menebusnya. Kamu panggil aku ke sini mau bilang apa? Main simpati agar Pinnacle mau kerja sama bareng Baisheng. Kondisi grup Baisheng saat ini, apakah bisa terus beroperasi masih jadi pertanyaan. Mana asal grup Pinnacle sedia kerja sama kita? Aku sadar diri. Kalau tidak ada urusan lain, aku pamit dulu. Gavin, aku sungguh minta maaf padamu. Uang putusan pengadilan kuberikan semuanya. Bertahun-tahun. Kulah yang berutang padamu. Baru tahu sekarang Leon itu orang seperti apa. Aku mengerti. Gavin, katakan padaku. Berapa lama kita akan terus bersama? Kalau tidak ada halangan, mungkin seumur hidup. Kalau tak ada halangan, Halangan apa yang kamu maksud? siapkan data sebelumnya beli mobil. Rumah untuk Leon rincian sumber dana. Aku tuntut Leon. Mengambil kembali hartaku digelapkan secara ilegal. Sudah larut. Kenapa belum pulang? Bos belum pulang. Asistennya pulang duluan. Pantaskah? Hari ini kamu ngobrol apa dengan Bianca? Dia sepertinya kelihatan beda. Dia nggak minta kerja sama dengan grup Baisheng. Juga nggak menyinggung lagi minta perbaiki bug platform. Katanya dia cuma kesini minta maaf. Dia bilang uang denda pengadilan bakal ditransfer semua pada. Dia sudah merendahkan diri. Minta maaf sama kamu. Nggak lulus sedikit pun. Ada kesalahan, cukup sekali seumur hidup. Apa yang paling kukagumi darimu? Bukan skill atau kemampuanmu. Bukan juga karena kamu sangat tampan saat pakai jas, tapi tentang sosokmu ini. Yang berjuang keras saat harus mempertahankan. Dan tegas mundur saat harus melepaskan, gak pernah bertele-tele sama sekali. Tapi, kamu juga benar-benar cowok yang gak peka. Kapan coba? Sesekali menoleh ke belakang. Siapa tahu, ada seseorang yang masih setia menantikanmu.
Kiara, sekarang aku cuma ingin mengurus cabang Pinnacle di Jing. Aku tak kepikiran hal lain. Bodoh. Siapa nggak sabaran? Kalian ngapain? Ini rumahku. Awas kau laporkan karena masuk tanpa izin. Pak Leon, saya kuasa hukum ditunjuk Nona Bianca. Klien saya memutuskan menarik semua aset yang diberikan padamu. Rumah ini termasuk mobil atas namamu semua, dibayar lunas Nona Bianca. Dia berhak ambil semua. Mana mungkin barang dikasih wanita jalang itu? Enak aja mau ambil lagi. Ini milikku. Semuanya milikku. Lakukan. Lepaskan aku. Aku akan menuntut kalian. Aku akan lapor polisi. Cepatnya. Kalau tidak, ku hajar kau tiap lihatmu. Presdir, Bianca, tugas yang kamu berikan sebelumnya sudah diselesaikan. Semua rumah atas nama Leon, mobil dan barang mewah semuanya sudah diuangkan. Kemarin dia sendiri sudah diusir paksa dari villa. Sekarang tak pergi kemana? Aku mengerti transfer semua uang ke Gavin. Presdir, Bianca, mau apa pikirkan lagi? Tagihan kompensasi dari grup Fuchun sudah dikirim 3 kali. Bagian hukum bilang, kalau tak segera dibayar, mereka akan ajukan eksekusi paksa gaji karyawan sudah Tahu menunggak grup lama. Baisheng sampai di sini. Ini salahku, utangku pada Gavin harus dibayar. Segera proses grup Baisheng likuidasi kepailitan. Progres sejak pembukaan cabang perkembangan proyek kondisi keuangan. Tahap pertama proyek Starfield berhasil diserahkan seminggu lebih awal dari target. Bagus sekali, Gavin. Hanya dalam waktu sebulan kamu mengurus cabang ini dengan sangat rapi. Aku tahu tak salah menilaimu. Pak Victor, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Ada apa? Katakan saja. Gaji atau jabatan, kamu minta saja aku penuhi. Pak Victor, aku mau keluar dari grup Pinnacle. Dulu demi Bianca. Diam di perusahaan kecil 7 tahun. Tiap hari nulis kode dan jadi kurir. Kupikir menjaga seseorang sama jaga duniaku. Aku tak pernah lihat dunia luar. Tak tahu teknologi di luar sana udah berkembang sampai mana. Sampai setelah cerai aku baru sadar betapa kecil duniaku. Aku tidak tahu di mana batas kemampuanku. Aku rasa aku harus mencari pengalaman baru di luar. Gavin, aku memahami pemikiranmu. Pernahkah kamu berpikir perasaan Kiara padamu? Aku yang sudah tua meskipun tidak ikut campur urusan anak muda. Tapi aku tidak buta dan tidak tuli. Aku bisa melihat. Dia sangat peduli padamu. Karena sadar, aku tak boleh kecewakan dia. Hah, urusan kalian anak muda. Aku tak bisa ikut campur lagi. Ada apa? Pesan dari siapa? Bukan apa-apa. Bianca sudah kirim uang kompensasi putusan pengadilan. Gavin, kata-katamu tadi sudah kupikirkan baik-baik. Kamu mau cari peluang di luar negeri? Aku tak akan menahanmu. Masa depanmu cerah. Ini sejak pertama kulihat hasil kodemu sudah kutahu. Pak Victor, sebelum pergi, aku selesaikan semua urusan Pinnacle. Tak perlu khawatir. Kiara sangat hebat. Bila grup Pinnacle diserahkan padanya tak ada masalah. Kamu juga dengar. Gavin sudah bertekad untuk pergi. Aku tak tahan lagi. Siapa bilang dia pergi? Aku hanya diam pasrah melihatnya pergi begitu saja. Menemaninya terus, aku tidak percaya tak bisa meluluhkan hati pria kaku itu. Bila dia ke negara M, kenapa aku tak boleh pergi ke sana? Kau sudah dewasa punya kemauan sendiri. Ayahmu tak bisa menahanmu, ayah. Karena grup Baisheng Pilot resmi memasuki proses likuidasi kebangkrutan. Setelah semua asetnya dijual, CEO grup Baisheng secara pribadi masih menanggung hutang puluhan juta. 7 tahun menikah aku bohong ke Gavin soal utang. Tak disangka pada akhirnya. Omonganku malah jadi kenyataan. Menurut berita terbaru, cabang grup Pinnacle di kota Jing, CEO eksekutif Bapak Gavin yang memegang banyak paten teknologi inti, membawa grup Pinnacle menuju titik lebih tinggi, malah tegas mengundurkan diri memutuskan studi di luar negeri. Dia akan berangkat ke negara M hari ini. Permisi. Kenapa kamu ada di sini? Wah, kamu mau ke negara M? Kebetulan banget, aku juga. Ngapain kamu ke negara M? Ngejar suamiku. Pokoknya aku gak peduli. Kemanapun kamu pergi, aku bakal ikut. Kamu gak boleh ninggalin aku. Ayo pergi. Nanti kita telat di pemeriksaan keamanan.